kita belajar pergi dari sesuatu yang bikin capek, lalu kita akan kemana ya? Hai semuanya, selamat datang lagi di Stella Fit Talk. Seperti biasa, kita akan ngobrolin tentang kehidupan kita. Kita akan lebih jujur tentang kehidupan kita, sehingga kita akan tahu kemana kita harus pulang lagi. Di episode sebelumnya, kita udah membahas atau kita udah ngobrolin tentang sepi setelah kita melakukan boundaries, atau setelah kita membuat sebuah boundaries, kita akan merasa sepi. Lalu sekarang pertanyaannya itu adalah, setelah sepi itu kita akan kemana ya? Kita harus kemana ya? Inilah yang akan kita bahas bersama-sama di hari ini. Kemana kita harus melangkah setelah kita merasa sepi dari boundaries itu? Kenapa aku bikin episode kali ini? Kemana kita harus melangkah setelah kita merasakan sepi dari boundaries? Karena biasanya kita itu akan ada godaan yang dimana kita tuh jadi kayak pengen kembali lagi ke pola yang lama. Dan yakinkah kamu mau kembali dengan pola yang lama? Nggak sayang sama diri kamu yang telah bertumbuh menjadi sesuatu yang memang udah men-set boundaries yang sebenarnya nggak gampang itu kita bikin boundaries tuh. Tapi maukah kita kembali dengan pola yang sama? Kalian suka sadar nggak sih? Waktu sepi itu datang, itu tuh kayak refleks kita tuh jadi kayak pengen kembali ke pola yang lama. Atau kayak refleks kita tuh jadi kayak sering sama. Jadi kayak kita mencari lagi keramaian itu. Jadi kayak ada kayak di dalam tubuh kita atau di pikiran kita tuh kayak kayaknya harus kembali ke keramaian deh. Kayaknya harus mulai mencari sesuatu yang rame lagi deh. Atau kayaknya harus nyari suara lagi deh. Atau malah kayaknya aku harus cari perhatian ke orang yang sama nih, biar ternyata hidupku nggak enak kalau sepi. Kayaknya aku butuh sesuatu yang rame lagi deh. Coba jujur, kalian suka kayak gitu nggak? Dan biasanya kalau tadi muncul kayaknya dan kita kayak pengen mencari sesuatu yang rame lagi, itu biasanya tanpa sadar atau refleksnya kita itu langsung jadi kayak kita tuh kembali ke pola yang lama. Tapi pada saat kita sadar, kok jadi kayak gini-gini lagi ya? Aku mengulang lagi nih. Ini gimana ya? Kalian suka kayak gitu juga nggak? Nah, seperti biasa, aku akan mengajak seseorang yang akan menceritakan pengalamannya dia. Dia itu pada saat sepi akhirnya tergoda kembali ke pola lama, atau dia juga bisa aja sebenarnya tergoda tapi dia bertahan untuk tidak kembali ke pola lama. Coba kita dengarkan ceritanya. Hai semuanya, balik lagi sama aku. Nah, dari tadi penjelasannya Kak Lavi itu cukup membuat aku kayak, kakak, aku relate banget, Kak. Nah, karena penjelasannya Kak Lavi tadi, aku tuh jadi keinget juga cerita aku. Sebenarnya bukan dialami sama aku aja sih, ini dialami sama teman aku juga. Jadi tuh karena kita udah set boundaries and kita udah ngelakuin itu, terus jadinya distance, jadinya emang terjadi boundaries, kita tuh jadi kayak, kok jadi beneran sepi ya, kok jadi kayak, waduh kok beneran gak enak, jadinya kayak ada perasaan yang kayak, apa aku harus reach out lagi, atau aku harus apa ya, biar kayak ini orang-orang bisa balik lagi, biar enggak jauh lagi, karena kan kalau udah set boundaries berarti kayak ya udah distance aja, udah jauh, jadi ya itu sih. Nah, dari sini aku kepo banget nih, sebenarnya ini dia tuh masuk ke pola apa sih? Nah, kita nanya ke Kalafi. Nah, gimana dari pengalamannya Kira? Kalian juga ada yang merasakan kayak gitu nggak? Atau sebenarnya saat ini kalian lagi di fase seperti itu? Sebenarnya kalian tuh suka sadar nggak sih kalau ternyata pola lama itu sesuatu hal yang nggak nyaman. Sebenarnya itu bikin nggak nyaman, tapi kayak kok godaannya kayak pengen kembali ya ke pola itu. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya kita nih kayak pikiran kita, badan kita itu kan menyimpan memori yang dimana memang pikiran kita, badan kita itu didesain untuk kayak kembali ke sesuatu hal yang udah kita kenal. Dan sebenarnya pola lama itu adalah pola yang kita kenal. Makanya jadi kayak muncullah godaan kita untuk kayak, kok sepi ini, apa aku harus kembali ke yang lama ya? Apa aku harus kembali kontak dia aja gitu, atau kayak misalnya aku kayaknya harus cari perhatian lagi deh. Karena apa? Karena sebenarnya badan kita sama pikiran kita itu disetting memang untuk membuat kita itu kembali ke sesuatu yang nyaman. Dan
Yang namanya nyaman itu pasti dimulai dari yang dikenal. Dan perubahan transisi dari kita yang nyaman awal menuju ke sesuatu yang baru setelah kita set boundaries, itu tuh adalah hal yang baru yang sebenarnya belum dipahami oleh badan dan pikiran kita. Jadi kayak kalau kita hanya mendengarkan apa kata badan, kita hanya mendengarkan apa kata pikiran, itu tuh pasti otomatis kayak kita tuh langsung ya udah deh, nggak pakai gimana-gimana, tiba-tiba kita melakukan atau kita kembali ke pola lama. Dan padahal sebenarnya kalian udah sadar kalau pola lama itu sebenarnya nggak menyenangkan. Sampai akhirnya akan ada konflik baru di antara hidup kalian lagi. Di sini juga sebenarnya menurut aku cuma mau bilang itu sebenarnya nggak salah. Itu hal yang wajar. Karena apa? Karena yang namanya kita manusia, kita pasti akan mau melakukan sesuatu hal yang kita nyaman dan yang kita kenal. Jadi wajar aja kalau misalnya kita lagi ada di fase itu. Wajar aja kalau kayak kita jadinya tuh kayak merasa pengen kembali. Tapi kalau kalian udah lebih sadar tentang hidup kalian, godaan untuk kembali ke pola lama itu lebih minim. Jadi kalian itu bisa meminimalisir drama di kehidupan kalian. Buat kalian, orang-orang yang lahir sebagai jiwa sensitif, kalian itu kayak suka ngerasa sepi itu jarang dirasakan kayak sesuatu yang netral. Tapi sepi itu biasanya diartikan oleh kita buat orang-orang yang jiwa sensitif, sepi itu adalah sesuatu hal yang kekurangan. Jadi kayak sesuatu hal ada yang kurang nih, sampai akhirnya dibutuhkanlah sesuatu itu untuk lebih rame. Kita tuh nggak mau sesuatu itu kurang. Dan kalian coba jujur, kalian yang jiwa sensitif suka ngerasa gitu nggak? Kenapa bisa ngerasa kayak gitu? Karena balik lagi, semua orang yang berjiwa sensitif itu mereka tuh punya kesensitifan dan kepekaan yang berbeda. Yang dimana mereka pun cara hidupnya itu lebih banyak hidup dengan koneksi. Pada saat koneksinya diputus atau pada saat koneksinya dimatikan atau ditutup, itu tuh maka dia akan merasa kayak kekurangan. Kok ada sesuatu yang kurang nih? Sampai akhirnya dia udah ada nih sinyal-sinyal dari dirinya, dari jiwanya untuk kayak jangan kembali. Tapi badan dan pikirannya juga karena dia pengen ke sesuatu yang nyaman, yang udah dia kenal, jadi akhirnya konfliknya tuh besar. Jiwanya mengarahkan kemana, pikirannya ngejar kemana, badannya ngejar kemana. Kalau kalian yang berjiwa sensitif dan kalian nggak bisa manage itu, ujungnya sebelum kalian konflik sama orang lain, kalian akan merasakan konflik dalam diri yang sampai akhirnya kalian jadi ngerasa atau sampai akhirnya kalian jadi menganggap itu adalah hidup gua kok gini-gini banget ya, hidup gua kok capek banget ya, hidup gua kok susah banget. Itulah kenapa akhirnya orang-orang yang berjiwa sensitif itu akan lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk menghindar dari semua hal. Karena apa? Karena mereka mencari sesuatu yang aman atau karena mereka sebenarnya belum mengenali jiwa mereka sendiri. Kali ini aku juga mau nanya sama kalian sebenarnya. Coba kalian jawab yang jujur ya. Kalian ini terbiasa mengisi sepi untuk menghindar atau kalian ini mengisi sepi untuk hadir? Coba kalian jawab jujur dan kalian bisa komentar di kolom komentar. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan seperti ini dan kalian ingin mengetahui pola kalian lebih dalam lagi, kalian bisa banget kunjungi Ruang Lavi. Dan kalau kalian emang suka pembahasan seperti ini tapi lebih chill dan lebih fun, itu kalian bisa datang ke Selfie Live. Sebelum aku mengakhiri episode kali ini, aku mau spill sedikit tentang episode selanjutnya. Episode selanjutnya itu aku akan ngajak kalian untuk ngobrol tentang bagaimana kita membangun hubungan yang baru tanpa kita mengkhianati diri sendiri. Jadi kita nggak akan melukain diri sendiri lagi, biar kalau nanti kita punya hubungan yang baru, kita nggak akan hidup dengan merasa bersalah. Sebelum aku mengakhiri episode ini, aku mau ngajak kalian untuk melihat keseruan kita di balik layar pembuatan video ini. Kita akan seru-seruan dan kalian bisa lihat gimana repotnya di balik layar pembuatan video ini. Hai semuanya, selamat datang lagi di salah. Mau ngomong Selfie Live. Jadi lebih itu ya. Inilah yang akan aku bahas atau yang akan kita bahas malam ini. Salah. Malam ini aku inget jadi malam hari ini. Hai, balik lagi sama aku. Nah, dari Hai semuanya. Jangan lupa pencet-pencet ya. Oke.
kita hanya mendengarkan apa kata badan, kita mendengarkan hanya karena jangan dan lagi, kebanyakan dan. Sepi itu jarang dirasakan sepi. Sekarang langsung ke si selfie life dan ruang live. Selfie life, oke. Selfie life kan. Kalau kalian mau mengenali selfie life kan, bener kan? Ya. Dah beres. Ini udah tinggal penutup loh. Tinggal pesan. Cepet ya. Sama ya, makanya ini cepet banget. Kan? Oke. Itu pesan yang bisa aku sampaikan. Kenapa? Itu pesan yang aku sampaikan. Itu adalah cut, beres. Gimana keseruan hari ini? Kalian merasa sesuatu yang relate nggak? Atau kalian merasa kayak mendapat sesuatu nggak dari episode ini? Nah, kalau kalian merasakan hal seperti itu, aku mau nambahin nih. Sebelum aku mengakhiri episode ini, aku akan menyampaikan pesan yang mungkin sebenarnya ini dibutuhkan oleh jiwa kalian hari ini. Sebelum aku menyampaikan pesan, kita tenang dulu ya, kita santai dulu. Biar apa? Biar pesan ini bisa kita terima dan kita maknai. Maksud dari pesan ini adalah apa ya? Oke. Pesan kali ini yang ingin aku sampaikan kepada kalian adalah sepi tidak selalu minta diisi. Kadang ia datang untuk memperkenalkanmu pada bagian diri yang selama ini kamu lewatkan. Mengisi sepi bukan soal mencari suara yang baru, tapi berani duduk tanpa lari, tanpa distraksi, dan tanpa pembuktian ke siapapun. Dan mungkin disitulah pertama kalinya kamu benar-benar hadir kepada dirimu. Bukan sebagai peran, bukan sebagai topeng, tapi sebagai dirimu sendiri. Dan kamu akan kembali jujur menjadi dirimu. Itu adalah sedikit pesan yang bisa aku sampaikan ke kalian. Dan informasi yang bisa kita tangkap dari penjelasan di episode ini. Kalian kalau misalnya suka dengan pembahasan seperti ini dan kalian ingin mendengarkan pesan-pesan untuk diri kalian, kalian jangan lupa subscribe Stella Vitalks dan nyalakan lonceng biar kalian tahu pesan hariannya untuk kalian. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye.